teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Teman-teman, kita kembali ketemu di Inspirasi Mr. Masker, di mana kali ini kembali saya ingin berbagi inspirasi kepada Anda. Saya ambil dari pengalaman kehidupan saya sehari-hari. Kali ini berkaitan dengan motivasi, teman-teman. Saya ingin sharing kepada Anda pengalaman kehidupan saya yang harapannya bisa memberikan motivasi kepada Anda, terutama untuk Anda yang saat ini masih berusaha untuk bangkit, masih berusaha untuk memperbaiki kondisi kehidupan Anda, baik itu dari segi ekonomi, mungkin dari sisi keluarga, dari segi pekerjaan, karir, bisnis, ataupun kehidupan pribadi Anda. Saya yakin dan percaya teman-teman, Anda akan memperoleh energi yang lebih, memperoleh semangat yang lebih setelah Anda menonton video ini. Sebelum saya memulainya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Percayakah Anda bahwa Anda akan pulih dari kondisi Anda yang saat ini? Percayakah Anda bahwa Anda akan memperoleh keinginan Anda yang Anda ajukan kepada Tuhan? Anda akan memperoleh keinginan-keinginan Anda, mendapatkan impian-impian Anda. Percayakah Anda bahwa Anda bisa bangkit dari keterpurukan Anda? Jika Anda percaya, Anda wajib menyimak video ini sampai dengan selesai. Namun jika Anda ragu, saya kembalikan kepada Anda. Anda mau skip video ini, atau Anda ingin lanjut menontonnya, menyimaknya sampai dengan selesai, saya kembalikan kepada Anda. Tetapi untuk Anda yang yakin dan percaya bahwa suatu saat pasti Anda bisa bangkit dari keterpurukan ini, mari kita simak video ini. Ya teman-teman, mengawali video ini saya ingin sampaikan kepada Anda satu kesimpulan penting, yaitu percayai dan yakini segala keinginan Anda, ya, segala doa-doa Anda. Jangan pernah sangsikan itu dan jangan pernah ragukan sedikit pun. Namun jangan juga pernah Anda memaksa bahwa keinginan itu harus terwujud dalam keinginan Anda. Jangan Anda memaksa keinginan itu harus terwujud, ya. Sebab ketika Anda mengharuskan keinginan Anda terwujud, maka tindakan Anda akan menggoyahkan iman dan keyakinan Anda. Fokus Anda justru akan melemah, keyakinan Anda justru akan menurun. Sehingga tidak jarang ketika Anda mengharuskan apa yang Anda minta itu terwujud, justru Anda sulit untuk memilikinya. Oleh karena itu, cukup percayai dan yakini bahwa suatu saat keinginan-keinginan Anda atau impian-impian Anda pasti terwujud dalam kehidupan Anda, ya. Nah, dalam video ini teman-teman, saya ingin menguatkan Anda, memberikan Anda sebuah keyakinan yang lebih bahwa Anda pasti bisa, teman-teman. Anda pasti berhasil. Anda pasti mampu untuk bangkit dari keterpurukan Anda. Mari kita belajar dari semesta, ya. Mari kita belajar dari semesta, di mana kita akan dibimbing langsung oleh pemilik semesta itu sendiri. Kenapa saya mengajak Anda untuk belajar dari semesta? Sebab ketika kita belajar dari semesta, teman-teman, kita tidak akan melihat latar belakang pendidikan kita apa, seberapa luas pengalaman-pengalaman kita, apa titel kita, ya, apa status sosial kita. Itu tidak dibutuhkan ketika kita belajar dari semesta. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa menyatu dengan semesta. Kita bisa menerima segala apa yang ada dalam semesta ini, kita terima dalam kehidupan kita. Ya, mari kita belajar. Kita akan belajar dari salah satu hukum semesta, yaitu hukum pertumbuhan, teman-teman. Ya, kita tidak akan berbicara mengenai teorinya, teman-teman. Tetapi dengan menggunakan konsep hukum pertumbuhan, kita tahu bahwa semesta ini membutuhkan sebuah proses untuk menjadikan sesuatu itu bertumbuh. Kita lihat sekeliling kita, atau kita lihat ke dalam diri kita. Untuk menjadi besar seperti saat ini, untuk menjadi dewasa, dulu kita diciptakan dari sesuatu yang kecil, ya, membutuhkan proses, dikandung dalam rahim seorang ibu kurang lebih 9 bulan, kemudian dilahirkan dalam wujud seorang bayi berukuran kecil, ya, dari tidak bisa apa-apa, kemudian mulai bertumbuh, ya, baik secara fisik dan juga secara pemikiran. Kita mulai bisa merespon segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita mulai bisa tertawa, ya, kita mulai bisa merespon dengan panca indera kita.
secara fisik kita juga bertumbuh menjadi lebih besar, mulai bisa merangkak, mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan, mulai kemudian bisa berinteraksi dengan lingkungan, hingga pada akhirnya kita bisa tumbuh dewasa. Membutuhkan sebuah proses dari yang kecil, ya, dari yang tidak bisa apa-apa menjadi besar dan kemudian menjadi bisa apa-apa. Bukan hanya kehidupan manusia, tumbuhan pun juga demikian. Dari benih, ya, kemudian tumbuh, ada tunas, kemudian tumbuh menjadi sebuah tanaman, menjadi pohon. Dengan konsep seperti itu, teman-teman, ini membuat kita menjadi semakin yakin bahwa kita pasti akan bertumbuh, ya, bertumbuh dan berkembang. Dari yang sedikit bisa menjadi banyak, dari yang kecil bisa menjadi besar, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa melakukan banyak hal, ya, dari sulit menjadi mudah, dari tidak punya menjadi berkelimpahan. Semuanya melalui proses. Dan jika saat ini Anda merasa Anda dalam kesulitan, maka Anda harus percaya bahwa dari kesulitan itulah Anda akan diproses hingga nanti Anda mendapatkan kemudahan. Jika saat ini Anda merasakan sedih, maka Anda harus percaya bahwa dari kesedihan itu akan diproses menjadi sebuah kebahagiaan. Dari kelemahan atau kekurangan yang mungkin saat ini Anda rasakan, Anda akan diproses untuk menjadi berkelimpahan, untuk menjadi tangguh, ya. Ini kita mengacu pada hukum pertumbuhan, teman-teman. Dengan melihat konsep ini, harapan saya kita menjadi lebih yakin dan menjadi lebih percaya bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini itu pasti akan berproses, akan menjadi lebih mudah dan semakin lebih mudah, ya. Nah, dalam menghadapi proses ini, teman-teman, kita akan menghadapi banyak hal. Ada tantangan, jelas. Ada kesulitan, jelas, ya. Hambatan, rintangan, itu pasti. Kenapa? Karena itulah bagian dari sebuah proses. Dari sulit menjadi lebih mudah, dari tidak punya menjadi punya, ya. Kembali lagi, kita lihat anak-anak. Untuk bisa berjalan, seorang bayi, dia membutuhkan usaha. Mungkin mulai berusaha membalikkan badan, ya. Kemudian mungkin mulai berusaha duduk. Setelah mulai duduk, kemudian mencoba untuk merangkak, hingga pada akhirnya dia mulai bisa berdiri meskipun belum bisa berjalan, hingga pada akhirnya dia bisa berjalan. Apa yang dilakukan seorang bayi tadi, teman-teman, itu tidak lepas dari yang namanya usaha. Usaha ini mengacu pada keinginan si bayi untuk bisa berjalan. Maka si bayi tadi berusaha, ya. Adakah di situ kesulitan? Adakah di situ rintangan, hambatan, resiko? Ada. Sebab hambatan, rintangan, resiko itu akan menyertai setiap usaha. Sehingga Anda jangan putus asa. Anda tidak perlu heran ketika usaha Anda sering jatuh, sering gagal. Kok sepertinya berat? Itulah proses, teman-teman. Itulah proses. Tetapi Anda harus yakin dan percaya satu hal, bahwa usaha itu pasti akan membuahkan hasil. Hasil itu akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sesuai dengan tujuan Anda. Seorang bayi yang punya keinginan untuk bisa berjalan atau berdiri, dia harus melalui proses. Terkadang jatuh, ya. Pada saat merangkak, terkadang tersungkur. Pada saat dia belajar berjalan, mungkin terhuyung, kemudian jatuh. Itulah proses. Tetapi pada akhirnya, keinginan si bayi untuk berjalan tadi bisa tercapai. Setelah bisa berjalan, muncul lagi keinginan-keinginan yang lain. Artinya, teman-teman, proses pertumbuhan yang kita jalani itu tidak serta-merta terwujud begitu saja. Tidak. Tetapi di situ ada banyak hal yang mempengaruhinya. Usaha kita, keinginan kita, ya, bagaimana cara berpikir kita, itu mempengaruhi dari proses pertumbuhan tadi. Ketika seseorang dia mampu memahami bahwa resiko dari setiap usaha, mungkin kegagalan, mungkin kesulitan, ya, mungkin hambatan, rintangan, maka dia akan tetap menghadapinya dengan lapang hati,
Tetapi ketika orang tidak bisa menerima ini, mungkin dia akan berpikir pendek, menganggap bahwa dirinya gagal, menganggap bahwa sesuatu itu sulit dicapai. Padahal tidak, teman-teman. Itu adalah bagian dari sebuah proses pertumbuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat ke dalam diri kita saat ini. Apakah kita sering jatuh saat kita berusaha untuk bangkit? Apakah kita sering menemukan hambatan, rintangan dalam proses atau usaha kita untuk memperbaiki kehidupan kita? Jika Anda mengalami itu, Anda seharusnya bersyukur bahwa Anda sudah melalui proses yang benar. Ya, sekali lagi, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, pertumbuhan yang terjadi itu tidak instan. Itu melalui sebuah proses. Sampai di sini, teman-teman, mudah-mudahan Anda mulai menangkap yang saya maksud ya. Dan mudah-mudahan ini sudah cukup bisa memberikan keyakinan kepada Anda, memberikan semangat kepada Anda. Mari kita lanjut lagi agar Anda lebih bersemangat lagi dan lebih yakin lagi bahwa suatu saat pasti Anda bisa terbebas, terlepas dari kesulitan Anda, bangkit dari keterpurukan Anda. Saya ingin memberikan contoh nyata dalam kehidupan saya ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Pada saat saya membuat channel ini, teman-teman, saya hanya berangkat dari sebuah keinginan untuk berbagi pengalaman. Saya tidak memikirkan bagaimana pencapaian viewers, ya, bagaimana untuk kemudian dimonetisasi, bagaimana agar kemudian bisa mendapatkan income, penghasilan dari AdSense. Tidak, saya tidak memikirkan itu. Sehingga dulu sempat stagnan di angka 200 subscriber, dan itu bertahan cukup lama. Tetapi saya tetap membagikan inspirasi-inspirasi pengalaman-pengalaman saya. Karena motivasi saya pada saat itu memang ingin berbagi. Saya yakin dan percaya dengan saya berbagi pengalaman, saya akan menemukan sebuah semangat baru. Saya akan memiliki perkembangan mental dan juga pertumbuhan iman di sana. Dan ternyata betul, teman-teman. Channel ini kemudian terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan ternyata membutuhkan sebuah proses. Proses itu ternyata tidak mudah. Dari yang saya tidak bisa apa-apa, dari yang tidak memiliki pendidikan tinggi, dari sesuatu yang sederhana. Namun teman-teman, pada kenyataannya semesta itu memproses dari yang sederhana tadi menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, dari yang tidak punya menjadi punya, dari sesuatu yang kecil menjadi besar. Itulah proses dari semesta. Nah, oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk mari belajar dari semesta. Semesta ini akan membimbing kita. Guru yang langsung akan terjun membimbing kita adalah sang pemilik semesta itu sendiri. Jadi, Anda jangan berkecil hati. Jika mungkin saat ini Anda tidak memiliki titel, tidak memiliki gelar, atau mungkin bahkan Anda tidak mengenyam pendidikan tinggi, Anda jangan berkecil hati. Ya, Anda tetap memiliki hak untuk meraih mimpi-mimpi Anda, keinginan-keinginan Anda, impian-impian Anda. Sebab semesta tidak memandang itu. Kuncinya ketika kita mau menyatu dengan semesta, kita mau menerima semua bimbingan, arahan dari semesta, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Anda yang mungkin saat ini tidak memiliki modal apa-apa, teman-teman, mungkin sudah habis-habisan secara ekonomi, mungkin sudah awut-awutan, ya sudah morat-marit. Anda jangan berkecil hati, teman-teman. Anda jangan berkecil hati. Semesta ini sangat kaya raya, sehingga untuk memberikan modal kepada Anda tidak sulit. Bagaimana kita bisa mendapatkan modal itu? Mari kita menyatu kepada semesta. Cara menyatu kepada semesta sebenarnya sederhana, teman-teman. Dengan mempercayai semesta itu sendiri. Bagaimana kita bisa mempercayai semesta itu sendiri? Dengan kita memahami bahwa semesta ini adalah milik dari Sang Maha Pencipta. Artinya sudah paten, sudah teruji, ya. Nah, itulah yang membuat saya yakin bahwa suatu saat pasti saya bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan saya. Ya, dulu teman-teman, jika saya mengingat awal-awal saya membuat video, tidak ada koneksi internet dan tidak mampu waktu itu saya membeli kuota. Ya, saya tidak mampu membeli kuota untuk internet. Kenapa tidak mampu? Apakah sebegitu sulitnya ekonomi saya? Tidak. Bukan itu sebenarnya alasan intinya. Sebab saya harus membuat sebuah anggaran pada saat itu.
ekonomi yang pas-pasan membuat saya untuk lebih teliti, lebih jeli bagaimana mengatur anggaran keuangan, pos-pos mana yang harus saya utamakan, sehingga internet kemudian menjadi sesuatu yang tidak terlalu saya prioritaskan. Tetapi di situ saya tidak putus asa. Saya menemukan ada beberapa fasilitas internet gratis, ya. Jadi pada saat itu saya memanfaatkan fasilitas internet gratis yang ada di tempat-tempat publik. Saya masih ingat jam 10 malam saya nongkrong di pinggir jalan untuk mendapatkan wifi gratis. Pada saat itu kebetulan tidak di-password. Disitulah saya mulai membuat video saya. Saya mulai mengedit, ya. Hari pertama saya mengedit, besok lagi saya balik lagi. Saya mulai untuk mengupload, ya. Membutuhkan proses. Ya, namanya juga wifi gratis, ya. Kadang kenceng, kadang tidak. Saya masih ingat jam 10 malam, ya. Kadang-kadang jam 1 malam. Oleh karena itu, waktu itu saya upload video tidak teratur, sehingga tidak ada sama sekali saya memikirkan jam berapa harus upload, bagaimana SEO-nya, kemudian bagaimana algoritmanya. Saya tidak memikirkan itu pada saat itu. Hingga suatu kali wifi tersebut akhirnya dipasang password, teman-teman. Di situ saya kesulitan lagi. Waduh, saya harus mencari lagi. Akhirnya saya mendapatkan lagi free wifi. Tempatnya ada di seperti perumahan. Di situ saya nongkrong, kadang-kadang saya sungkan. Mungkin orang mengamati saya, kenapa kok ada orang berlama-lama duduk di situ. Belum lagi, maaf kata, gonggongan anjing yang mungkin curiga. Akhirnya saya tidak nyaman. Saya coba mencari free wifi yang lain. Ada tempatnya agak jauh. Waduh, tempatnya jauh, ya. Tapi akhirnya, ya, demi membuat video agar bisa diupload, akhirnya saya datangin, teman-teman. Tempatnya cukup jauh, tapi koneksinya bagus. Akhirnya saya membuat video di situ, ya. Singkat cerita, teman-teman, akhirnya saya mulai bisa untuk membeli atau menganggarkan untuk membeli kuota internet, hingga akhirnya kemudian bisa memasang wifi sendiri. Ini proses, teman-teman, ini proses. Saya hanya yakin dan percaya bahwa dari yang sederhana itu pasti akan bisa bertumbuh menjadi hal yang luar biasa, ya. Dimana dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kita itu tidak terlepas dari yang namanya usaha, tidak terlepas dari yang namanya keinginan, tidak bisa terlepas dari yang namanya kesulitan. Itu sudah satu paket, teman-teman, satu paket. Tetapi ada satu hal yang menarik, teman-teman, yang saya anggap ini menjadi sebuah rahasia, bahwa segala sesuatu itu memang harus dimulai dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Dari hal yang kecil, hal yang sederhana itulah yang akan mendatangkan sesuatu hal yang besar, ya. Kita belajar lagi dari semesta. Mari kita lihat cara kita makan. Mari kita lihat cara kita minum. Pada saat Anda minum, bagaimana cara Anda minum? Apakah Anda minum sedikit-sedikit, atau mungkin Anda langsung minum 2 gelas langsung habis? Pada umumnya orang minum sedikit demi sedikit. Tetapi meskipun sedikit demi sedikit, tubuh kita akan memperoleh kesegaran. Pada saat kita makan, berapa centong Anda suapkan ke mulut Anda? Tidak. Kita tidak main berapa centong ternyata, tetapi kita hanya menggunakan suapan. 1 sendok kecil kita suapkan di mulut kita. Kita proses, kita kunyah, kita telan. Kita ulang lagi. Dari suapan yang sedikit-sedikit tadi, teman-teman, setelah diproses, itu akan memberikan suatu manfaat yang baik untuk tubuh kita, ya. Dari situ saya belajar. Inilah yang saya bilang, mari kita belajar dari semesta. Aktivitas kegiatan kita itu adalah sarana belajar kita, ya. Seperti saat kita makan, dimulai dari sedikit demi sedikit, dari suapan yang kecil, teman-teman. Tetapi ketika sudah diproses, itu akan memiliki manfaat yang besar bagi tubuh kita. Begitu juga cara bagaimana kita bangkit. Mulailah dari hal-hal kecil, teman-teman. Mulai dari hal-hal kecil. Anda yang mungkin saat ini mengalami kesulitan keuangan, coba Anda mulai dari hal kecil. Kumpulkan uang-uang koin Anda. Bahkan uang yang mungkin Anda temukan, uang koin yang Anda temukan. Tidak jarang kita melihat ada uang koin ya di jalan. Jika itu memungkinkan untuk Anda ambil, ambil saja, teman-teman.
Saya sering melakukan itu dan sejauh ini tidak masalah. Sejauh Anda bisa ambil, ya. Tapi kalau uang itu berada di tengah jalan, aktivitasnya rame, ya tidak perlu, ya. Kita harus pertimbangkan keselamatan kita, memungkinkan atau tidak kita ambil. Tetapi ketika kita pas jalan kaki, mungkin kita lihat, oh ada uang koin, ambil. Tidak peduli 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, ambil, kumpulkan, ya. Saya sering melakukan itu. Saya cuci bersih, kemudian saya masukkan ke celengan. Ketika kita menemukan 200 rupiah atau 100 rupiah, mungkin itu tidak memiliki arti, teman-teman. Tetapi percaya atau tidak, bahwa dari sesuatu yang sedikit, ya, dari 100 rupiah, 200 rupiah, ketika sudah terkumpul di celengan dan penuh, dan ketika kita bongkar, dari yang sedikit-sedikit tadi, ketika kita sudah jumlahkan, hasilnya ternyata menjadi besar. Jumlahnya menjadi banyak. Dari yang tidak memiliki nilai atau nilainya kecil, itu setelah kita kumpulkan, ternyata bisa mempunyai nilai yang besar. Dari 100 rupiah, 200 rupiah, ketika sudah terkumpul, itu bisa menjadi 200 ribu, bisa menjadi 500 ribu, teman-teman. Ya, inilah proses, teman-teman, sebenarnya. Ya, proses bertumbuh dari yang tadi nilainya kecil itu menjadi bernilai besar. Setelah bertumbuh mempunyai nilai besar, silakan Anda bisa gunakan itu untuk kehidupan Anda. Kita tidak perlu malu, teman-teman. Kita tidak perlu gengsi, ya. Apalagi takut. Seorang anak kecil ketika dia takut terjatuh, dia tidak akan mungkin bisa berdiri, ya. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu gengsi, kita tidak perlu takut. Saya pernah kerja dengan orang kaya. Di situ saya mendapatkan pesan, mendapatkan bimbingan bahwa untuk menjadi orang kaya, untuk kamu bisa memiliki rumah, kamu bisa memiliki usaha, kamu tidak boleh malu, apalagi kamu gengsi. Orang yang malu, orang yang gengsi, apalagi orang yang cenderung pesimis, itu tidak akan pernah kaya. Itu saya masih ingat betul yang dikatakan beliau. Beliau seorang etnis Tionghoa. Dulu kebetulan saya bekerja dengan beliau, meskipun tidak lama, tetapi saya mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Dia mencontohkan bagaimana, maaf kata, meskipun dia memiliki kulit yang bersih, tetapi dia rela bekerja kotor-kotor, karena memang itu resiko dari sebuah usaha untuk mencapai sebuah keinginan. Dari awalnya beliau hanya, maaf kata, dari industri rumahan, hingga akhirnya beliau mempunyai sebuah perusahaan sendiri. Dari situ saya belajar, teman-teman, ya. Bukan pada sekolah yang formal, bukan, tetapi belajar dari lingkungan sekitar kita. Ya, kita bisa belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Itulah yang saya bilang, mari kita belajar dari semesta ini. Tuhan yang ada dalam hati Anda itu akan membimbing Anda, akan mengarahkan kepada Anda. Materi-materi pembelajaran tiap hari itu pasti berubah. Simak dan ikuti dengan baik, teman-teman. Tidak perlu mengeluh, ya, tidak perlu mengeluh, apalagi berkecil hati. Anda lebih beruntung dari saya. Jika saya, maaf kata, tidak terlalu beruntung, tapi pada akhirnya saya bisa mendapatkan banyak keuntungan, apalagi Anda yang saat ini masih beruntung, saya yakin Anda akan memiliki banyak sekali keuntungan-keuntungan yang lebih besar. Ya, kuncinya ada pada keyakinan. Mari kita berikan keyakinan dan kepercayaan kita kepada semesta ini, ya. Tuhan yang akan membantu membimbing Anda melalui semesta ini. Itu. Jadi tetap harus semangat, teman-teman, ya. Itu baru bagian kecil dari kisah yang saya jalani. Saya yakin Anda mempunyai handphone yang bagus. Ya, jika dibandingkan dengan handphone saya, jelas kalah jauh handphone saya. Tetapi dengan handphone yang sederhana, setidaknya saya bisa menyampaikan sharing saya kepada Anda melalui video ini. Ini adalah proses dari semesta, ya. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu Anda ragukan lagi. Saya pikir tidak ada yang perlu Anda cemaskan lagi, karena segala sesuatunya yang Anda miliki saat ini itu sudah cukup menjadi modal Anda untuk bangkit kembali, untuk memperbaiki kehidupan Anda kembali, memperoleh keinginan-keinginan Anda, ya.
nikmati dan syukuri setiap hasil yang Anda dapatkan saat ini. Kita tidak perlu untuk berpikir jauh ke depan tentang hasil besar yang kita inginkan, tidak. Ya, nikmati saja dulu yang saat ini. Sama seperti kita makan, nikmati setiap satu suap yang kita makan. Kunyah dengan baik, telan. Tambahin lagi suapan Anda. Kunyah lagi, telan. Begitulah teman-teman proses yang terjadi. Sedikit demi sedikit kita nikmati dulu. Kita syukuri, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Terkadang saya menangis teman-teman ketika saya sudah terlanjur memvonis atau berprasangka buruk kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu menghukum saya. Namun ternyata saya salah teman-teman. Ternyata Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan ternyata tidak pernah tidak adil. Tuhan selalu adil. Ya, ternyata apa yang saya rasakan Tuhan tidak adil, ternyata adalah sebuah proses. Sama seperti bayi terjatuh. Itu jika bayi mungkin bisa teriak atau bisa menyampaikan pendapatnya waktu itu, oh mungkin juga Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan menjatuhkan saya padahal saya hanya ingin berdiri? Tetapi ketika kita memahami bahwa itu adalah sebuah proses, kita akan tetap menjalaninya dengan lapang hati, dengan bersuka hati. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah semakin memahami yang saya maksudkan dan sudah memiliki semangat yang lebih, memiliki keyakinan yang lebih. Ya, percaya teman-teman, percaya. Pada saat saya melihat komentar-komentar Anda, itu saya mencoba untuk membatin Anda ya. Saya coba menyambungkan batin saya untuk terkoneksi dengan Anda melalui tulisan Anda, melalui setiap kata-kata yang Anda tulis di situ. Beberapa saya mampu untuk melihat kondisi Anda secara batin, dan di situ saya merasakan masih banyak kesempatan, masih terbuka harapan luas, harapan lebar. Termasuk juga Anda yang kemarin sempat menulis ingin kumpul kembali bersama keluarga, segalanya masih mungkin, kemungkinan itu masih ada. Ya, Anda akan dirukunkan kembali, Anda akan dikumpulkan kembali. Semua itu kembali kepada keyakinan kita. Mari kita mulai percaya kepada batin kita, teman-teman. Ya, dengan kita melibatkan batin kita, berarti kita juga sudah mulai melibatkan Tuhan yang ada dalam diri kita. Ya, jadi kesimpulan atau akhir dari video ini teman-teman, saya hanya ingin ajak Anda untuk lebih yakin dan percaya bahwa Anda mampu dan Anda pasti bisa melewati segala kesulitan Anda, ya, dan mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Bangkit dari kesulitan-kesulitan Anda, bangkit dari keterpurukan-keterpurukan Anda. Mari kita mulai belajar dari semesta bahwa ada sebuah proses yang dibutuhkan untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dalam proses itu tidak bisa terlepas dari yang namanya usaha, dari yang namanya niat, keinginan, usaha, resiko, halangan, rintangan. Itu adalah satu paket besar yang harus kita hadapi untuk menjalani proses tadi. Tetapi yang harus kita yakini dan percaya adalah hasil itu akan terjadi dan terwujud secara pasti, akan terwujud nyata dalam kehidupan Anda ketika Anda sudah melalui prosesnya. Seorang bayi akhirnya bisa berjalan, seorang anak akhirnya bisa tumbuh dewasa, benih pada akhirnya bisa tumbuh tunas dan akhirnya bisa menjadi sebuah tanaman. Ya, semuanya membutuhkan proses. Mulailah dari hal-hal kecil dan sederhana. Nikmati setiap pencapaian yang Anda peroleh saat itu. Ya, nikmati dengan penuh syukur. Rasa syukur yang tercipta dalam diri Anda itu akan memberikan energi lebih dalam kehidupan Anda, sehingga energi itu akan membantu Anda untuk lebih cepat meraih apa yang Anda inginkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sharing ini teman-teman ya. Ambil intisarinya, petik sesuatu yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Ya, dan jangan lupa jika Anda berkenan, bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga
menjadi termotivasi, mendapatkan inspirasi, hingga pada akhirnya bisa mencapai segala impian-impian dalam kehidupannya. Ya, jika Anda ingin mendukung channel ini, Anda boleh tekan tombol subscribe, like, ataupun juga bisa tuliskan dukungan Anda di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan segera tercapai apa yang menjadi keinginan-keinginan Anda. Ya, demikian dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.